Bab 1151, Kontrol Dragon Mites. Setelah dia memasuki tahap ketiga, Master Seed, Tang Wulin sudah bisa mengendalikan kekuatan rohaninya semudah lengan memerintahkan jari. Dia juga mampu melihat makhluk yang sangat kecil dengan matanya. Kekuatan spiritual menyembur keluar dari mata iblis ungunya. Tampaknya menyelimuti semua logam, memberikan permukaan kilau samar. Ketika dirangsang oleh Purple Demon Eyes, Metal Water Harmonizer segera mengeluarkan desas-desus. Seketika, ada kilau cahaya emas dan kebiruan yang mewarnai seluruh ruang tempah. Tang Wulin mengangkat kedua tangannya, dan kedua palu perak berat yang ditempa jiwa muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini bukan yang terbaik dari segi materialnya. Itu hanya terbuat dari heavy silver, salah satu logam langka yang paling umum. Namun, palu perak berat ini telah bersamanya sejak dia mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penempaannya. Mereka juga telah mengalami pengorbanan darah dan terhubung dengan roh dan garis keturunannya. Dia telah menempa mereka selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai peringkat mereka saat ini. Itu adalah sepasang palu tempa yang paling cocok dengan Tang Wulin. Permukaan palu memancarkan cahaya lembut. The Silver berat tampaknya telah hidup. Tang Wulin bahkan tidak mengalsinasi Metal Water Harmonizer sama sekali. Sepasang palu heavy silver jatuh dengan berani seperti meteor mengejar bulan. Sial, sial. Palu perak parah menabrak Metal Water Harmonizer. Itu segera membuat cahaya biru emas Harmonizer bersinar lebih terang. Untuk sesaat, lampu emas dan biru menyala di mana-mana. Itu membuat orang-orang di dalam ruangan merasa seolah-olah mereka dalam keadaan pingsan. Palu perak berat di tangan Tang Wulin juga menyala segera setelah mereka mengenai Harmonizer. Cahaya perak cemerlang itu menyilaukan dan memberi perasaan dominasi langit. Dalam hal sifat logam, Heavy Silver dan Metal Water Harmonizer tidak berada pada level yang sama. Mereka sangat berjauhan. Namun, palu Heavy Silver di tangan Tang Wulin sudah menjadi Soul Forget. Mereka memiliki dominasi penuh atas Metal Water Harmonizer. Palu jatuh secara ritmis. Itu cerdik. Dengan bimbingan kekuatan spiritual Tang Wulin, kilau biru emas Metal Water Harmonizer langsung melambat sedikit di bawah kilau cahaya perak. Putar! Teriak Tang Wulin. Segera. Bahkan Zhenhua dan Mu Chen merasakan semangat mereka bergetar. Seolah-olah darah mereka mulai bergejolak dengan intens di dalam tubuh mereka. Mereka berdua makhluk dengan kor jiwa. Kekuatan jiwa di sekitar inti jiwanya mengalir deras dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Itu membuat permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kekuatan jiwanya. Apa kemampuan ini? Zhenhua dan Mu Chen terperangah. Mereka telah melihat bagian yang adil dari misteri dunia. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang yang dapat mempengaruhi kekuatan jiwa orang lain melalui suaranya. Meskipun mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, Zhenhua masih memiliki basis budidaya judul Douluo sedangkan Mu Chen hanya selangkah lagi dari menjadi judul Douluo. Tang Wulin lebih rendah dari mereka dalam hal kekuatan jiwa. Tetapi ia masih dapat mempengaruhi mereka dengan kata sederhana. Hanya kekuatan mengerikan macam apa ini? Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan singkat. Tetapi tidak ada keraguan bahwa laju pertumbuhan Tang Wulin telah melebihi harapan mereka. Sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Cahaya biru emas Metal Water Harmonizer mulai berputar-putar seperti pusaran ketika Tang Wulin berteriak. Pada awalnya, kedua warna itu tidak tersebar secara merata. Tetapi tidak lama kemudian, lintasan mereka perlahan-lahan menyatu dan kedua warna bergabung. Didistribusikan secara merata. Ini bukan buah dari keterampilan tempat Tang Wulin. Tang Wulin telah menggunakan bakat alami yang unik baginya, Dragon Might. Intimidasi Dragon Might-nya memiliki kekuatan spiritual yang hebat. Untuk memulai, kemudian, ketika Tang Wulin mencapai basis kultivasi di mana ia memperoleh avatar jiwa bela dirinya dan kekuatan spiritualnya berkembang ke domain roh, bakat alami Raja Naga Emas mulai bangkit juga. Dua kemampuan alami yang luar biasa dari Dragon Might dan Dragon Air telah sangat memperkuat basis budidaya Tang Wulin. Pada saat yang sama, keduanya juga bisa diterapkan pada gaya bertarungnya. Tang Wulin mengangkat palu perak berat dan senyum tipis muncul di wajahnya. Palu-palunya jatuh lagi. Tetapi tampaknya melakukannya dengan sangat lambat.
Ketika sepasang palu heavy silver menghantam metal water harmonizer lagi, serangkaian suara dentang yang lantang terdengar juga. Itu adalah suara lapisan demi lapisan logam yang saling menyerang. Bahkan dengan stack hammers, tidak mungkin menghasilkan banyak serangan. Zhen Hua melihatnya. Pada saat itu, pergelangan tangan Tang Wulin menggeliat dan menyelesaikan struk 3 kali lipat. Dengan tambahan stack hammers, itu adalah 9 pukulan. Dan dengan sepasang palu, itu berjumlah 18 pukulan. Triple stroke bukanlah teknik yang ampuh. Karena beberapa pandai besi Soul Refine peringkat bisa melakukannya juga. Namun, melakukan stroke 3 kali pada metal water harmonizer tidak biasa. Sebagai permulaan, pandai besi harus sangat percaya diri. Dan mereka harus memiliki pemahaman lengkap tentang sifat unik logam. Bahkan dengan kehebatan penempaan Mu Chen, dia tidak akan hanya menempa harmonizer metal water dengan keterampilan seperti itu. Apalagi ketika ada palu stack. Mu Chen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi saat itu, seberkas cahaya cemerlang tiba-tiba meledak. Lampu keemasan dan biru tampaknya telah bergabung menjadi satu dalam sekejap. Membentuk kolom cahaya keemasan kebiruan yang melesat ke langit. Ruang tempat itu cukup besar, yang mengejutkan mereka. Sinar cahaya ini telah naik setinggi 1 kaki. Cahaya biru emas sangat cemerlang dan bertabur energi. Sepertinya itu ingin mengisi seluruh dunia. Kelas 1000 dimurnikan. Ribuan disempurnakan dengan semangat. Mu Chen menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Dia mendorong Zhen Hua di sampingnya. Seolah-olah dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda yakin baik-baik saja?" Ketika grade 1 Tousan Refined selesai, semakin tinggi kolom cahaya naik, semakin tinggi kualitas produk Tousan Refined. Cahaya sepanjang 1 kaki bisa memenuhi syarat hasilnya sebagai grade 1 Tousan Refined. Dan kualitas yang bagus pada saat itu. Logam biasa bisa mengeluarkan cahaya sepanjang 5 kaki. Dan itu maksimum. Tanpa ragu, kualitas metal water harmonizer itu sendiri sudah cukup baik. Namun, Mu Chen dan Zhen Hua cukup mengetahui tentang kesulitan memalsukannya. Itu bukan prestasi yang mudah untuk menyelesaikan grade 1000 disempurnakan pada logam ini. Yang penuh energi dan bahkan dapat digambarkan sebagai sulit diatur. Apalagi membuat cahaya naik 1 kaki. Ekspresi Zhen Hua menjadi sangat aneh. Dia menatap Mu Chen. Lalu dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa menahan ini. Sebagai pengrajin ilahi, memang benar bahwa dia bisa mencapai prestasi besar membuat cahaya metal water harmonizer naik 1 kaki. Tapi dia juga menyimpan rahasia. Kebenaran tersembunyi adalah bahwa jika dia ingin membuat cahaya naik 1 kaki, persiapan yang harus dia buat dan waktu yang harus dia habiskan untuk menempa itu setidaknya 2 kali lipat apa yang telah dilakukan Tang Wulin. Dengan kata lain, dalam hal Tousan Refining the Metal Water Harmonizer, meskipun dia adalah pengrajin ilahi, Tang Wulin lebih baik. Namun, Mu Chen tidak menyadari pikiran yang melewati hati Zhen Hua. Dia tampak marah. Memang benar dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Wajar baginya untuk merasa jijik. Zhen Hua menatap Tang Wulin dengan mata yang tidak berkedip. Tentu saja, alasan dia memilih metal water harmonizer adalah untuk membantu Tang Wulin. Tetapi itu bukan seolah-olah dia tidak punya niat untuk memeriksanya. Dia juga ingin melihat level apa penempaan Tang Wulin saat ini. Ini sangat penting untuk jalur apa yang akan memungkinkan penempaan Tang Wulin untuk melangkah di masa depan dan bagaimana ia akan mencapai peringkat sebagai pengrajin ilahi. Namun, dia tidak pernah menyangka Tang Wulin akan memberinya kejutan yang begitu cepat. Tanpa ragu, alasan dia bisa menyelesaikan Tousan Refinement adalah karena teriakan nyaringnya. Melalui teriakan itu dan di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, itu telah membuat metal water harmonizer mencapai keseimbangan halus dalam sekejap. Energi internalnya menjadi berirama. Setelah Tang Wulin menguasai ritme itu, Tousan Refinement selesai. Apakah itu penciptaan ritme atau membimbing metal water harmonizer dan memanfaatkan momen yang tepat untuk menyelesaikan Tousan Refinement? Dia telah mengeksekusi mereka dengan cara yang hampir sempurna. Cahaya redup muncul di wajah Tang Wulin. Dia bergerak cepat dan melompat tiba-tiba. Sepasang heavy silver hammers menabrak lampu yang mati. Cahaya kebiruan,
Keemasan hancur di bawah Soul Forget Heavy Silver Palu, membentuk lingkaran cahaya yang menyebar keluar. Raungan naga yang dalam juga datang dari mulut Tanggulin. Raungan naga itu sedikit dalam dan tak berujung. Lingkaran cahaya biru emas yang tersebar tampaknya dipandu. Mereka secara ritmik mengelilingi Metal Water Harmonizer, mewarnainya dengan warna mereka. Dia memantapkan dan menstabilkan keadaan logam. Zhenhua sedikit mengangkat alisnya. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan pemuda ini? Sepasang logam perak berat Tanggulin turun seperti tetesan hujan yang berhamburan di daun pisang. Raungan naga itu masih keluar dari mulutnya. Raungan naga itu tak henti-hentinya. Itu mempertahankan rentang nada tertentu dari awal hingga akhir. Saat deru berlanjut, cahaya kebiruan, keemasan yang dilepaskan oleh Metal Water Harmonizer's Forging bertahan lama, mengelilingi logam, sebelum menyebar. Mengizinkan cahaya spiritual untuk kembali dan menempa adalah metode yang diajarkan Zhenhua kepada Tanggulin. Dengan ini, ia bisa mempertahankan kecerdasan logam sampai batas yang paling besar. Namun, terus menempa dalam kondisi seperti itu sangat sulit. Zhenhua sebelumnya mengatakan kepadanya untuk tidak hanya mencoba ini jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih harus berhati-hati. Ini karena setiap upaya menempa seperti ini akan menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia tidak hati-hati, itu mungkin mempengaruhi laut jiwanya. Bab 1152, Korban Darah Lagi. Secara alami, Tanggulin tidak perlu khawatir tentang masalah itu untuk saat ini. Kekuatan spiritual domain rohnya cukup memadai untuk mendukungnya melalui segala jenis penempaan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan cahaya terang melintas di matanya. Palu perak pekatnya bergerak cepat dan raungan naga dari mulutnya terangkat. Kali ini, dia tidak menggunakan Dragon Might. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari Golden Dragon Roar dan Dragon Might. Dia menggabungkan dua kekuatan dan memasukkannya ke dalam penempaannya. Dengan kekuatan Dragon Might dan Golden Dragon Roar diarahkan pada elemen logam, dia mampu mengendalikannya sehingga mengalir sesuai dengan keinginannya dan dia menanamkan Dragon Might ke dalamnya untuk menyelesaikan penggabungan mereka. Dia tidak akan memberikan Metal Water Harmonizer ini kepada siapapun. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk menempa armor perang tiga kata menjadi bentuk utamanya. Bagaimana dia bisa melepaskan kemampuan penempaannya sampai batas terbesar ketika dia menempa logam? Apa yang Tanggulin ingin lakukan sekarang adalah untuk menyelesaikan penempaan jiwa pada Metal Water Harmonizer ini terlepas dari biaya. Penempaan jiwa harus dekat dengan sempurna juga. Boom! 10 menit kemudian, ketika palu Tanggulin jatuh bersamaan dan menghantam permukaan Metal Water Harmonizer, cahaya keemasan kebiru-biruan tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, pusaran biru emas muncul dari udara tipis di sekitar logam, dengan cepat menyerap berbagai elemen langit dan bumi di udara. Penempaan jiwa sukses. 1000 dimurnikan dengan semangat. Penciptaan roh penempaan. Sumber kehidupan yang padat di dalamnya membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di hutan. Sukacita dan kegembiraan yang meledak dari Metal Water Harmonizer telah mempengaruhi setiap logam lainnya di ruang tempah. Beberapa logam bermutu tinggi bahkan sedikit berdengung sebagai respons. Seolah-olah mereka mengucapkan selamat dan membayar upeti. Penciptaan logam adalah keajaiban Spirit Forging. Semakin tinggi tingkat logam, semakin besar kesulitan untuk menjadi Spirit Forget. Pusaran emas kebiru-biruan itu berdesir hebat. Tanggulin mundur selangkah dan mencoba mengatur napas. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah kembali. Dia tiba-tiba memukul dadanya dengan palu heavy silver kanannya, mengeluarkan bunyi gedebuk yang kacau. Ada suara detak jantung yang intens. Tanggulin membuka mulutnya dan menembakkan setitik panah darah yang mendarat langsung di tengah pusaran. Pengorbanan darah. Ini adalah kurban darah kedua Tanggulin dalam hidup ini. Pengorbanan darah pertamanya dilakukan pada sepasang palu perak berat di tangannya. Pengorbanan darah keduanya diberikan kepada Metal Water Harmonizer. Dibandingkan dengan pengorbanan darah pertamanya saat itu, intensitas efek kali ini tidak dapat dipahami secara logis. Pada titik ini, Tanggulin telah menembus segel ke-11 Golden Dragon King yang ke-11. Darahnya bukan lagi manusia.
Dia bahkan bisa dianggap sebagai setengah klan naga sekarang. Seteguk darah Raja Naga Emas itu mengandung sumber kehidupan paling murni dari seorang raja. Kepadatan kekuatan hidup dan kemurnian garis keturunan Raja Naga Emas tidak tertandingi. Karenanya, ketika seteguk darah segar ini jatuh ke permukaan logam, seluruh Metal Water Harmonizer langsung mengeluarkan dengungan keras. Tak lama setelah itu, dengungan berubah menjadi raungan naga. Lingkaran emas kebiru-biruan itu langsung berubah menjadi naga di udara. Itu mengitari Metal Water Harmonizer dan mulai berputar-putar dengan gembira. Dengan pengorbanan darah ini, dia telah sangat meningkatkan nilai dari Metal Water Harmonizer. Siluet naga emas kebiru-biruan masuk dan keluar dari Metal Water Harmonizer. Itu terus memperbarui dan memurnikan kehidupan yang baru diciptakan. Tang Wulin sedikit pucat. Darah yang dia keluarkan tadi bukanlah darah biasa. Darah itu mengandung esensinya. Dia telah menempatkan banyak di garis sehingga penempaan Metal Water Harmonizer dapat mencapai kesempurnaan. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Pria yang baik. Dia yang menentukan. Juga, dia sangat percaya diri. Esensi Master Jiwa adalah yang paling penting. Semakin kuat basis kultivasi Master Jiwa, semakin berharga esensinya. Ini karena itu mengandung banyak energinya. Jika dia memuntahkan darah yang mengandung esensinya, dia mungkin tidak sepenuhnya pulih dari itu selama beberapa bulan. Bahkan mungkin mengakibatkan melemahnya basis kultivasinya. Tampak jelas dari tindakan Tang Wulin bahwa ia menganggap Metal Water Harmonizer ini sangat dihargai. Juga, setelah dia menyelesaikan pengorbanan darah, bahkan jika Soul Refinement-nya pada akhirnya tidak berhasil, Metal Water Harmonizer ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pengorbanan darah sudah dilakukan. Dan dia telah meletakkan tandanya. Logam itu hanya bisa menjadi miliknya. Pria ini benar-benar pelit. Namun, ini juga menunjukkan keyakinan mutlak Tang Wulin dalam menempa. Dia yakin bahwa dia akan menyelesaikan Soul Refinement. Kalau tidak, kurban darah akan sia-sia. Inti jiwa dan inti naga dalam dirinya berdenyut dengan ritme yang sama. Itu diam-diam merasakan keintiman dari perpaduan Metal Water Harmonizer dan garis keturunannya. Garis keturunan Golden Dragon King begitu mendominasi sehingga sepenuhnya menyatu dengan Metal Water Harmonizer dalam sekejap mata. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa selama proses pengorbanan darah, pengotor akhir dalam Metal Water Harmonizer benar-benar dihilangkan. Juga, itu sudah memulai hubungan yang menarik dengan kekuatan rohaninya. Tang Wulin dapat mengendalikan berbagai energi asal dan elemen langit dan bumi di udara melalui basis kultivasi spiritual domain rohnya. Tetapi ia tidak dapat secara langsung mengendalikan struktur internal benda padat dengan kekuatan spiritualnya kecuali jika ia meluncurkan serangan spiritual. Namun, setelah pengorbanan darah, dia sudah bisa mengendalikan Metal Water Harmonizer ini dengan kekuatan spiritualnya melalui hubungan antara itu dan garis keturunannya. Meskipun dia membayar harga yang besar dengan melakukan pengorbanan darah, dia juga meletakkan dasar yang kuat untuk Soul Refinement yang akan datang. Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Sisik emas tiba-tiba muncul dari bawah kulitnya. Dia tumbuh tinggi. Sementara sepasang palu perak berat di tangannya diresapi dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan berubah menjadi emas. Dia tidak lagi tampak manusia. Tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Dragon Might meledak keluar dari tubuhnya. Bahkan Mu Chen dan Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan ekspresi mereka. Secara naluri mereka mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka melihat bahwa Tang Wulin telah melanjutkan penempaannya. Sejak kapan pemuda ini begitu kuat? Mengapa saya merasa bahwa saya akan segera tidak cocok untuknya? Mu Chen memproyeksikan suaranya kepada Zhen Hua dengan kaget. Zhen Hua menjawab dengan tajam. Kamu sudah bukan tandingannya. Jika indera saya benar, pangkalan kultivasinya sudah berada di peringkat Soul Saint 7 cincin. Dengan tambahan kekuatan garis keturunannya, Anda tidak akan memiliki kesempatan dalam pertarungan solo dengannya. Tentu saja. Dia masih jauh dari pangkat saya. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika Anda hebat, cobalah bertarung tanpa armor perang 4 kata Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengalahkannya tanpa baju besi Anda.
Jika Anda begitu tangguh, Anda juga tidak harus menggunakan mekanisme ilahi Anda. Jika itu satu-satu, dan dia juga tidak mengenakan baju perangnya, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkannya? Mu Chen menghukumnya tanpa ampun. Zhen Hua mendengus. Aku adalah presiden asosiasi pandai besi. Tugas kasar seperti berkelahi dilakukan oleh orang barbar. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan hal-hal seperti itu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Mungkinkah bahkan Zhen Hua yang di peringkat judul Douluo tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin dalam keadaan yang adil? Apakah pemuda ini sudah begitu kuat? Dia harus melihat Tang Wulin dengan mata berbeda sekarang. Tidak heran dia berani kembali pada saat ini. Dia sudah memiliki beberapa rahasia tersembunyi sendiri. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka menatap penempaan Tang Wulin dengan mata yang tak berkedip. Dari cara dia memalsukan, mereka bisa mengatakan bahwa meskipun Tang Wulin sudah berada di pintu Saint Craftsman peringkat 8, dia masih jauh dari menjadi Saint pengrajin peringkat 8 sejati. Tetapi dia mendukung penempaannya dengan metode yang tidak tersedia untuk pengrajin Saint biasa. Setiap kali sepasang palu heavy silver menghantam, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Untungnya, mereka berada di dalam bengkel penempaan Zhen Hua. Jika mereka berada di tempat lain, tingkat kebisingan pasti sudah menarik banyak orang. Saat raungan naga berlanjut, sepertinya seekor naga emas dimasukkan ke dalam Metal Water Harmonizer dengan setiap serangan dari palunya. Cahaya kebiruan, keemasan yang dilepaskan oleh Metal Water Harmonizer menjadi lebih transparan. Bab 1153, Penempaan Jiwa. Harmonisasi air logam. Sudut bibir Zhen Hua bergerak-gerak. Dia berkata kepada Mu Chen, "Apakah ini bagaimana Anda mengajar murid Anda? Penempaan adalah seni. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan cara yang begitu kasar?" Mu Chen tersenyum. "Kamu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun metodenya kasar, mereka sangat efektif." Dia bergantung pada keunggulannya untuk menebus kurangnya keterampilan dan pengalaman. Ini hanya menunjukkan bahwa murid saya yang berharga sangat cerdas. Pengorbanan darahnya sebelumnya dimaksudkan sebagai persiapan untuk penempaan nanti. Mu Chen benar. Ketika Tang Wulin memulai pengorbanan darah, dia sudah selesai mempersiapkan penempaan yang ditindaklanjuti. Efek terbesar dari pengorbanan darah justru digunakan olehnya untuk mempersiapkan kesempatan bagi dirinya sendiri dalam membangun perpaduan sempurna antara kekuatan garis keturunannya dan Metal Water Harmonizer. Jenis peluang ini adalah yang paling penting baginya. Tang Wulin belum menjadi Saint Craftsman peringkat 8, tetapi produk-produk palsu yang diproduksi melalui metode ini khususnya akan melebihi dari Saint Craftsman peringkat 8 biasa. Dengan kata-kata sederhana, dia akan memalsukan Metal Water Harmonizer sebagai bagian dari dirinya. Produk yang dipalsukan akan membentuk perpaduan yang sempurna dengan Golden Dragon King Bloodline dan dengan demikian menghasilkan beberapa karakteristik Golden Dragon King Bloodline. Ketika Tang Wulin memberikan kecerdasan untuk itu, dia telah menyerahkan sebagian dirinya pada logam. Dengan cara ini potongan logam akan melengkapi dirinya sendiri. Tentu saja, hanya dia yang diizinkan menggunakannya sebagai hasilnya. Tang Wulin memiliki ide ini sejak dia pertama kali melihat potongan Metal Water Harmonizer. Saat ini, ia hanya membawanya keluar dari pikirannya menjadi ada. Dari badai hebat di awal hingga ketukan lembut bertahap, Tang Wulin sudah benar-benar tenggelam dalam pertukaran antara dirinya dan Metal Water Harmonizer setelah perpaduan aura Raja Naga Emasnya. Metal Water Harmonizer seperti bayi baru lahir yang sangat aktif. Itu terus tumbuh dari bayi menjadi balita. Kemudian selangkah demi selangkah tumbuh menjadi anak muda setelah penempaan dan pemasukan energi Tang Wulin. Pada saat terakhir, Tang Wulin bahkan merasa seperti menjadi satu dengan Metal Water Harmonizer. Perpaduan garis keturunan tidak membuat perbedaan di antara mereka. Sisik-sisik di permukaan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Bintik-bintik cahaya muncul di setiap sendi tubuhnya. Tubuh Tang Wulin berangsur-angsur berkembang menjadi lebih besar dan lebih tinggi sementara baju besi pertempuran Dragon Moon muncul menutupi seluruh tubuhnya. Auranya naik sekali lagi. Zhen Hua dan Mu Chen terus-menerus menarik napas dalam-dalam saat mereka menyaksikan fluktuasi aura seperti binatang. Bocah itu sudah tumbuh lebih kuat dari yang mereka duga.
Akhirnya, sepasang palu emas berat yang memukau menghantam jiwa untuk yang terakhir kalinya. Sorakan gembira terdengar di telinga semua orang, yang mengejutkan semua orang. Metal Water Harmonizer mengayunkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi naga emas kecil yang melompat ke udara. Itu menerkam langsung ke wajah Tang Wulin sebelum masuk ke baju perangnya. Armor perang Tang Wulin bersinar terang sekaligus. Lapisan gloss seperti enamel tembus langsung ditambahkan ke pola naga yang awalnya menutupi permukaan Dragon Moon-nya. Pola naga bahkan tampak sejelas seolah-olah telah hidup. Armor perang telah mulai menghasilkan gelombang aneh menggeliat perasaan ringan. Tidak ada kehadiran aura agung atau efek bayangan cahaya. Tetapi baik Zhenhua dan Mu Chen menyadari bahwa Tang Wulin telah berhasil. Dia telah menyelesaikan penempaan jiwanya. Ketika Tang Wulin sebelumnya menyelesaikan proses penempaan jiwa, Metal Water Harmonizer telah mencapai tingkat empati timbal balik. Ini memungkinkan logam untuk menyatu ke dalam tubuhnya dan baju tempurnya untuk melakukan apa yang paling dia butuhkan. Meskipun Tang Wulin belum mulai menempa armor pertempuran 3 kata sekarang, Metal Water Harmonizer sudah mulai meningkatkan armor pertempuran 2 kata sehingga di masa depan ia dapat meningkatkan dirinya lebih baik ke arah armor pertempuran 3 kata. Bisakah Anda melakukan penyempurnaan sedemikian rupa? Mu Chen menyenggol Zhenhua dengan cara memprovokasi. Zhenhua dengan dingin mengejek. Aku juga bisa melakukan pengorbanan darah. Hanya saja itu tidak perlu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Baik. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mengakui kelemahan Anda lagi. Saya cukup mengerti Anda. Bukan. Paling tidak saya tidak berpikir bahwa Anda mampu melakukannya ketika Anda masih Saint pengrajin peringkat 8. Saya sudah memberitahu Anda sejak sebelumnya bahwa untuk menjadi pengrajin Saint yang paling kuat, seseorang tidak hanya perlu menjadi kuat dalam menempa keterampilan tetapi juga dalam basis kultivasi seseorang. Anda tidak dilengkapi dengan keunggulan Tang Wulin dalam kemampuannya. Jadi Anda harus menunggu murid saya untuk melampaui tuan pamannya. Hahaha. Zhenhua berbicara dengan marah. Untuk apa kau menyanjung dirimu sendiri? Metal Water Harmonizer diberikan oleh saya. Apa yang telah kamu berikan padanya? Jika Anda bahkan tidak memenuhi syarat sebagai guru, saya pikir Wulin perlu dipindahkan ke divisi kami. Apakah kamu kehilangan kesabaran karena malu? Mu Chen terkikik. Aku tidak akan pernah menghalangimu. Buat dia secara resmi mengakui Anda sebagai gurunya sebagai imbalan jika Anda bisa. Bagaimanapun saya percaya pada Wulin. Ia adalah siswa yang menghormati gurunya. Itu hanya keberuntunganmu. Aku terlalu malas untuk mengganggumu. Ayo pergi dan tinggalkan dia sendiri untuk memahami pengalamannya di sini. Zhenhua berjalan keluar dari ruangan setelah mengatakan itu. Mu Chen melirik Tang Wulin yang berdiri di depan meja tempa dengan mata terpejam. Wajahnya menunjukkan senyum tulus sebelum dia menyusul Mu Chen. Tang Wulin menutup matanya dan tidak menyadari dunia luar. Dia benar-benar tenggelam dalam perasaan transformasi setelah Metal Water Harmonizer menyatu ke dalam baju tempur Dragon Moon-nya. Itu pantas reputasinya sebagai logam paling langka di dunia. Setelah Tang Wulin menyelesaikan proses penempaan jiwa, dia bahkan tidak bisa menggunakan kata katalis untuk menggambarkannya. Saat ini, armor pertempuran Dragon Moon-nya terus berubah dan terangkat seperti Gold Song-nya ketika mulai naik saat itu. Tingkat keharmonisan penempaannya sudah sangat tinggi. Tetapi beberapa titik tidak selaras pada baju perang yang menyempurnakan diri mereka di bawah pengaruh halus dari Metal Water Harmonizer. Terutama setelah begitu banyak pertempuran besar. Titik-titik yang rusak pada baju perangnya tanpa suara generasi setelah infus. Seolah-olah baju perang yang menutupi seluruh tubuhnya telah melunak atau dapat dikatakan bahwa itu telah menjadi prototipe yang lebih baik menunggu kedatangan evolusi berikutnya. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika armor perang di tubuhnya berhenti berubah. Tetapi armor pertempuran Dragon Moon yang menutupi tubuhnya telah kehilangan kilau aslinya dan bahkan sisiknya kurang menonjol. Tang Wulin membuka matanya. Dia tidak terkejut tetapi gembira atas transformasi dalam baju perangnya. Dia tahu bahwa baju perangnya sekarang siap untuk maju ke arah baju perang pertempuran 3 kata. Tentu saja. Sekarang karena itu dalam bentuk prototipe dia tidak mungkin menggunakan baju perang untuk pertempuran sebelum menyelesaikan baju perang pertempuran 3 kata. Karena ini adalah masalahnya.
dia mungkin juga menyelesaikannya sekaligus. Perkembangan perangkat jiwa meskipun mengakibatkan kesulitan besar bagi kemampuan satu-satunya orang untuk mempengaruhi seluruh pertempuran. Tetapi kekuatan seseorang masih menjadi fondasi bagi yang lainnya. Setelah semua orang di puncak di benua seperti Master Mesya Ilahi. Master Armor pertempuran 4 kata tetap kritis dan signifikan terlepas dari perkembangan perangkat jiwa. Seperti halnya kasus Atlas Douluo saat itu. Jika bukan demi Tang Wulin dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kakek tua itu jika dia bersikeras pergi. Meskipun amunisi jiwa tetap peringkat 12. Dia tidak akan pernah jatuh di sana selama dia tidak berdiri tepat di tengah ledakan. Karena kesempatan telah tiba. Dia harus mengambilnya. Tang Wulin menekan nomor di komunikator jiwanya. Yuxue. Aku akan melakukan budidaya tertutup di kantor pusat asosiasi pandai besi untuk sementara waktu. Silakan bawa semua orang untuk membiasakan situasi di Heaven Dow City dan kota-kota sekitarnya. Lalu tunggu saya keluar dari kultivasi pintu tertutup. Long Yuxue tidak menanyakan alasan Tang Wulin untuk berkultivasi tertutup saat ini dan dia hanya menjawab dengan tenang. Yakin. Tang Wulin menyadari pentingnya Long Yuxue lebih dan lebih. Ada banyak urusan yang bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah dengan kehadirannya. Yuxue. Tolong undang saudara murid senior saya untuk datang ke asosiasi pandai besi juga. Kata Tang Wulin. Tentu. Jawaban Long Yuxue tetap sesederhana sebelumnya. Tang Wulin menarik baju perangnya dan berjalan keluar dari bengkel penempaan. Dia tiba di kantor Zhenhua. Zhenhua dan Mu Chen sama-sama menunggunya. Setelah melihat kedatangan Tang Wulin, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Tang Wulin mengangguk. Harmonisasi Metal Water benar-benar merupakan harta surga dan bumi yang langka. Paman Tuan. Terima kasih atas bantuan Anda. Zhenhua mencibir. Tidak apa-apa bagiku untuk memberimu sesuatu. Tetapi gurumu yang berwajah tebal ini telah menggertakku. Wulin, lihat. Paman Master memperlakukan Anda dengan baik juga. Bukan. Mengapa Anda tidak beralih dan menjadi murid saya? Bagaimanapun di level Anda, seseorang tidak mampu lagi mengajar Anda. Anda masih perlu belajar dari seseorang yang cukup bagus. Tang Wulin segera mengungkapkan ekspresi canggung di wajahnya. Paman Master, guru selama sehari adalah ayah seumur hidup. Begitu. Mu Chen memandang ke arah Zhenhua dengan ekspresi sombong. Apakah kamu mengakui kekalahanmu sekarang? Zhenhua mencibir sekali. Oh sayang. Pasangan guru dan murid ini. Wulin. Saya sarankan Anda tinggal di sini selama beberapa waktu. Harmonisasi Metal Water yang dipalsukan oleh jiwa harus membawa Anda banyak pengalaman. Namun, Anda hanya mampu menempa jiwa karena Anda menggunakan tipu daya. Meskipun demikian, saya percaya bahwa pemahaman Anda tentang penempaan jiwa telah maju selangkah lebih maju selama proses. Tetap di sini selama beberapa waktu. Mu Chen dan aku akan memberimu beberapa panduan. Saya pikir Anda memiliki kemungkinan melangkah ke peringkat ke-8 untuk nyata dalam waktu 3 bulan paling lama. Penilaiannya sudah sangat tinggi. Pikiran ini tidak pernah terpikir olehnya sebelum menyaksikan penempaan Tang Wulin hari ini. Namun, setelah menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai ranah spirit domain, Zhenhua menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain yang mampu menghentikan Tang Wulin dari naik ke peringkat ke-8 Saint Craftsman lagi. Namun, sebaiknya Tang Wulin melakukannya sesegera mungkin. Bab 1154 Persiapan mempercepat pekerjaan. Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya baru saja akan memberitahu Paman Master bahwa saya sedang bersiap untuk menyerang tempat Anda sebentar. Metal Water harmonisasi menyatu menjadi armor perang 2 kata saya, jadi saya bermaksud untuk menyelesaikan penempaan prototipe armor perang 3 kata saya pada periode ini. Mata Zhenhua tampak sedikit bersemangat. Kamu ingin maju ke Master Armor pertempuran 3 kata? Saya pikir sudah waktunya juga. Saya kira Anda sudah mencapai terobosan ke ranah kultivasi jiwa sage. Kan? Tang Wulin mengangguk. Zhenhua dan Mu Chen menatap satu sama lain karena rasanya lebih mengejutkan mendengar pengakuan Tang Wulin secara langsung daripada yang mereka duga sebelumnya. Mu Chen tidak bisa membantu dan berkata, Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai monster kecil dari Shrek.
Penghakiman kami perlahan-lahan gagal mengejar kecepatan peningkatan Anda. Zhen Hua berkata. Saya berkenalan dengan beberapa pembuat media peringkat 9. Haruskah saya mengundang mereka untuk membantu Anda menyelesaikan membuat baju perang pertempuran 3 kata Anda? Tang Wulin hanya bisa memasuki tingkat armor pertempuran 3 kata setelah ia menuliskan sirkuit inti dan menyelesaikan proses pembuatan akhir dari baju tempur pertempuran 3 kata. Namun, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu repot-repot. Teman saya memiliki beberapa pembuat media bermutu tinggi. Mereka akan membantu saya menyelesaikannya. Armor perang Tang Wulin dirancang oleh Gu Yue dan seperti bagaimana dia selalu menempa baju perang rekannya. Yuanen Yehui dan yang lainnya selalu membantunya menyelesaikan proses pembuatan. Mereka adalah keseluruhan. Melalui proses ini, mereka saling membantu dan bahkan lebih baik membiasakan diri satu sama lain. Sebagai kapten, Tang Wulin memiliki kepercayaan mutlak pada teman-temannya. Dengan demikian, dia akan meninggalkan semua itu untuk diselesaikan teman-temannya. Sementara Gu Yue belum memiliki kemampuan untuk merancang peringkat yang lebih tinggi dari baju perang 4 kata saat itu. Dia masih membantu dalam merancang baju perang untuk tingkat baju perang pertempuran 3 kata. Tang Wulin tidak terlalu memikirkan bagaimana ia akan maju ke jalur baju perang 4 kata di masa depan karena itu adalah masalah yang ia hanya harus mempertimbangkan ketika basis budidayanya mencapai peringkat judul Douluo. Saat ini, hanya teman-temannya yang akan membantunya membuat baju perang. Baiklah. Zhen Hua tidak memaksanya lagi. Dia sangat menyadari bahwa Tang Wulin telah menjadi terbiasa dengan pembuat media yang ditunjuknya. Tidak hanya demi keakraban tetapi juga untuk menjaga kerahasiaan. Lagi pula, baju perang pertempuran setiap orang dilengkapi dengan karakteristik yang dimiliki oleh orang tersebut. Terutama ketika baju tempur pertempuran 3 kata datang dengan domainnya juga. Situasi yang berbeda sekarang. Mu Chen berbicara dengan rasa terima kasih. Persiapan yang lebih baik mempercepat kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Itu baik bagi Anda untuk terlibat dalam budidaya pintu tertutup juga. Tang Wulin berbicara. Guru, Paman Master. Kakak murid senior dari sekte tubuh saya akan datang sebentar lagi. Bisakah saya ada di sini untuk membantu saya? Zhen Hua berbicara. Anda bisa melakukannya selama Anda berpikir orang itu dapat dipercaya. Apakah orang itu raja kekuatan? Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Zhen Hua dan Mu Chen menatap mata satu sama lain dan keduanya tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Aruheng? Ketika Aruheng tiba di asosiasi pandai besi, Tang Wulin segera membawanya ke bengkel penempaan. Kakak murid senior. Saya berencana untuk terlibat dalam kultivasi tertutup selama beberapa waktu untuk menyelesaikan penempaan fondasi baju tempur pertempuran 3 kata saya. Saya percaya bahwa baju perang Anda masih di peringkat 2 kata. Kan? Sementara aku dalam hal itu aku akan membantu menyelesaikan penempaan baju tempurmu juga. Apa profesi sampinganmu? Aruheng menjawab. Profesi sampingan saya adalah mekanik. Tapi standar saya hanya umum. Anda tahu bahwa saya telah disiksa selama ini dalam kultivasi teknik rahasia bawaan tubuh sekte kita. Bagaimana saya akan punya waktu untuk meningkatkan profesi sampingan saya? Tang Wulin merenung sejenak. Bagaimana dengan Sima Jinci? Apa profesi sekundernya? Dia pembuat media. Dia membuat armor perangnya sendiri tetapi dia belum menyelesaikan armor perang 3 kata itu. Haruskah aku mengundangnya juga? Tang Wulin memikirkannya. Kakak murid senior. Apakah menurutmu dia bisa dipercaya? Aruheng menjawab tanpa sedikit pun keraguan. Iya nih. Pria itu adalah seorang fanatik seni bela diri. Jika bukan karena kamu menyelamatkan hidup kita dia akan berdebat denganmu. Mengapa saya tidak memanggilnya dan kami bertiga terlibat dalam kultivasi tertutup? Jika Anda dapat membantunya menyelesaikan baju perang 3 kata, dia pasti akan meneteskan air mata terima kasih untuk Anda. Dia bisa diangkat menjadi Master Armor pertempuran 3 kata dengan kemampuannya. Jika kita bertiga adalah penguasa armor pertempuran 3 kata maka kita tidak perlu takut kepada Lord Beruang itu ketika kita bertemu dengannya lagi. Tampak jelas bahwa mereka tidak memiliki basis budidaya armor pertempuran 3 kata karena mereka telah memenuhi syarat untuk memasuki tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Seorang Ruheng dan Sima Jinci seharusnya maju ke Master pertempuran kata 3 kata jauh sebelumnya.
Bahkan Masan sudah menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Itu bagus. Tolong undang saudara Sima juga. Kami akan melakukan budidaya pintu tertutup bersama untuk beberapa waktu. Situasi di benua itu masih belum jelas saat ini. Selain itu, Tang Wulin sangat mungkin telah mengekspos identitasnya di kota Mindu. Jadi itu adalah pilihan yang agak baik baginya untuk tidur selama periode waktu untuk mengangkat kecurigaan itu sendiri. Dragon Slaying Sabre Sima Jinchi dan teknik rahasia tubuh Aruheng semuanya terkait dengan budidaya Tang Wulin. Dia memanfaatkan kesempatan budidaya pintu tertutup ini untuk mencoba semuanya. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan berubah menjadi cahaya lembut sebelum akhirnya menimbun keempat sayap putih berbulu murni itu. Altar di bawah kakinya seputih batu giok, namun ruang di sekitarnya seperti kekosongan yang tak ada habisnya. Dalam kekosongan gelap itu, bintik-bintik cahaya bintang bertindak sebagai sumber penerangan. Di sisi lain, sinar yang berkumpul di sayap berbulu datang dari langit yang terang bintang. Pemilik sayap berbulu itu terbakar dengan api keemasan di tubuhnya. Kepalanya penuh dengan rambut keemasan yang longgar tergantung di belakang kepalanya. Kulitnya sejelas batu giok. Tampaknya ada sinar keemasan yang beredar di bagian dalam kulitnya. Dia tampak suci, mirip dewa. Segera setelah bintik terakhir dari sinar keemasan menyatu ke dalam tubuhnya pada akhirnya, api keemasan yang membakar tubuhnya perlahan-lahan berkurang. Suara dengungan rendah dalam terdengar dari tubuhnya. Kedengarannya menyenangkan dan manis seperti nyanyian nyaring. Berkultivasi dengan hatimu di dunia manusia. Anda adalah yang pertama di klan kami dalam 5 abad terakhir untuk menyelesaikan baptisan kedua pada usia di bawah 30. Sangat baik, sangat baik. Suara bermartabat bergema di kekosongan sebelum menghilang pada akhirnya. Sebuah pilar cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba menyala di sekitar tubuh pria itu berdiri di atas altar. Seolah-olah pilar cahaya itu disulap dari udara tipis. Itu menjerat tubuhnya dan membasuh segala yang lainnya. Siluetnya sudah menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Di puncak gunung di lembah gunung yang jauh, dia diam-diam duduk bersila. Sebuah pedang diletakkan secara horizontal di atas lututnya. Dia diam-diam duduk di sana dengan tubuhnya stabil seperti batu. Dia sudah melebur sebagai satu dengan lingkungannya dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Air terjun menembus ketinggian ratusan meter ke dalam air danau jernih di bawah gunung. Gemuruh-gemuruh yang dihasilkan dari air terjun bergema di lembah menghasilkan gema yang luar biasa. Dia perlahan membuka matanya. Sepasang matanya mencerminkan air terjun. Tetapi tampaknya ada sesuatu yang lain di dalamnya. Dia pindah saat berikutnya. Aliran cahaya menyilaukan pedang memotong melintasi langit menuju kejauhan. Cahaya pedang terus membesar di udara sampai menelan pedangnya dan melahap tubuhnya. Akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Di sisi lain, dia sekali lagi muncul di puncak gunung. Dia tetap duduk bersila di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa detik kemudian, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar keras sebelum benar-benar menghilang. Ketika menatap dari kejauhan, orang akan terkejut menemukan bahwa air terjun yang semula melonjak dengan cepat seperti cara hamburan susu pecah. Fraktur yang rapi dan lurus bisa dilihat di sana. Di sisi lain ketika itu pecah, orang bisa melihat orang lain duduk bersila di atas sepotong batu besar yang terletak di bagian bawah air terjun. Dia hanya mengenakan celana pendek ketat. Tubuhnya adil dan gemuk tapi dia masih tampak bermartabat dan hikmat saat ini. Tangannya bergerak berirama di depan tubuhnya ketika lapisan cahaya berganti-ganti antara warna putih dan ungu yang mengalir di sekitar tubuhnya. Cahaya putih tiba-tiba dimasukkan ke dalam cahaya ungu yang mengubah cahaya di sekeliling tubuhnya menjadi ungu gelap. Seseorang bahkan dapat merasakan bahwa penglihatannya akan dilahap oleh warna ungu gelap hanya dengan melihatnya dengan mata. Pada saat berikutnya, siluet gemuk yang adil membuat gerakan seolah-olah dia menggunakan tangannya untuk mendorong langit. Air dari air terjun yang sekali lagi mulai mengalir ke bawah setelah jeda sesaat menghilang dengan tiba-tiba melonjak ke dalam cahaya hitam ungu. Itu langsung menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, sinar ungu gelap bergulir ke atas dan melahap seluruh air terjun. Bab 1155, apakah teknik rahasia bawaan sangat mudah? Di antara penampakan ilusi sesekali,
Dia seperti raja malam gelap yang berkilauan dan berubah terus-menerus dalam kegelapan. Dia menikmati melonjak bebas, bolak-balik melalui kekosongan. Akhirnya, dia membuat terobosan pada akhirnya. Space tidak lagi bisa membatasi dirinya. Dia telah menemukan jalan miliknya. Dia akan menjadi pelari ruang angkasa, atau bahkan penjaga ruang. Belati itu tidak lain adalah kunci yang membimbingnya di dunia ini. Jiwa bela dirinya yang sebenarnya bukanlah sepasang belati. Pastinya, dia adalah naga dari kontinum ruang waktu. Dia adalah penguasa bayangan yang tumpang tindih yang akan muncul setiap kali ruang waktu mengalami perubahan kekerasan. Namun, dia adalah yang paling kesepian di antara naga di mana dia pernah menjadi pelindung bayangan Dewa Naga. Dia seorang sateler, hanya ilusi. Dia adalah orang yang memiliki banyak sekali perubahan. Bagaimanapun, ada siluet dalam pandangannya. Itu adalah bayangan yang tak tergoyahkan yang berdiri di antara langit dan bumi. Meskipun dia sudah membuat kekosongan, dia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia menjadi sadar, mengubah dan merasakan segala sesuatu di luar. Dia tidak melakukan gerakan pembukaan sama sekali. Karena dia tidak mengungkapkan cacat sedikit pun. Dia tidak bisa mendekatinya dengan mudah karena kemampuannya untuk merobek ruang. Sepertinya dia selalu menjadi musuh bebuyutan dalam hidupnya. Sejak kejadian sebelumnya, Cloud Vortex Divine Pang-nya menjadi semakin menakutkan. Dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan surga dan bumi. Aura yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan saat itu semakin gelap. Dia melebihi jauh melampaui batasnya begitu dia zonasi ke negara malaikat jatuh. Karena itu, mereka mempertahankan keadaan mereka saat ini. Tidak ada yang membuat langkah pembuka ke arah orang lain. Mereka benar-benar akrab satu sama lain sehingga keduanya takut mengungkapkan kelemahan mereka kepada orang lain. Bibirnya tersenyum tipis. Dia benar-benar menjadi kuat setelah mencapai cincin ketujuh. Aliran cahaya bintang, mirip dengan meteor, turun dari langit dan menerangi tubuh. Dia berdiri di sana dengan aliran cahaya bintang yang menerangi staf bintang yang panjang dan ramping di tangannya. Dia sudah terlalu lama di sini dan telah kehilangan waktu. Dia hanya menyadari bahwa dia telah membuat terobosan ke basis budidaya 7 cincin. Rasanya seperti bintang-bintang di langit adalah bagian dari tubuhnya. Di sisi lain, tubuhnya telah menjadi anak favorit dari cahaya bintang. Dia tidak tahu dari mana asal 7 cincin jiwa di tubuhnya. Pada saat dia membuat terobosan, dia merasakan semburan kekuatan besar yang turun dari langit dengan raungan aneh yang muncul di pikirannya. Di dunia rohaninya, makhluk dengan kepala seperti singa dan tubuh yang terbentuk dari cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu tampak seperti ilusi. Itu menghilang secara diam-diam setelah menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak bisa memanggilnya bahkan jika dia mau. Di kedalaman pikirannya, hanya ada gagasan samar bahwa tidur nyenyak di tubuhnya. Cahaya bintang begitu bergerak. Setiap aliran cahaya bintang tunduk pada pepatahnya. Observatorium khusus disesuaikan untuknya. Cahaya bintang yang begitu indah yang terus-menerus menyublim tubuh, roh, dan jiwanya. Dia tidak sadar ketika staf bintangnya mulai berubah. Itu tidak lagi dalam bentuk padat tetapi terkondensasi dari cahaya bintang. Bisa panjang atau pendek. Itu bisa ada dalam bentuk apapun atau bahkan menjadi bagian dari tubuhnya. Dia justru seorang bintang. Ini tidak ilmiah. Aruheng duduk di tanah dengan linglung. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Ini tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah. Lupduk, lupduk, lupduk. Detak jantung yang kuat terdengar tidak jauh darinya. Aruheng menoleh ke samping dengan susah payah dan melihat Tang Wulin duduk di sampingnya. Dia memiliki ekspresi sedih ketika dia terus bergumam. Ini tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah. Dia ingat dengan jelas ketika dia pertama kali mengajarkan teknik rahasia tubuh kepada Tang Wulin. Dia pernah mengatakan kepada Tang Wulin bahwa bagian tersulit dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh adalah langkah pertama yang dikenal sebagai penempaan tubuh. Tubuh tempat terlibat merobek tubuh seseorang sepenuhnya sebelum meletakkan kembali bagian tubuh menggunakan metode terbaik. Proses ini membutuhkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan kemauan yang ekstrim. Tang Wulin berkata bahwa dia akan mencobanya. Dia kemudian melanjutkan usahanya. Hari ini, 3 hari kemudian,
Dia memberitahu Aruheng bahwa dia telah berhasil. Sepertinya dia sudah mencapai body forging. Aruheng menolak untuk mempercayainya. Untuk meyakinkannya, Tang Wulin mulai mengolah teknik rahasia bawaan. Aruheng merasa seperti dia dibawa kembali ke saat ketika dia pertama kali keluar dari neraka pada awalnya. Dia mendengarkan detak jantung gagah berani Tang Wulin yang membuat garis keturunannya mendidih. Setelah bertahun-tahun tersiksa, dia akhirnya menempa tubuhnya dengan mengambil langkah paling penting tetapi juga paling menyakitkan di teknik rahasia bawaan. Dia telah kehilangan hitungan jumlah senior sekte tubuh yang telah meninggal selama langkah ini. Yang mengejutkan, murid adik laki-lakinya yang junior hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapainya. Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak ilmiah. Ini benar-benar tidak ilmiah. Tidak ada yang tidak ilmiah tentang ini. Anda harus menerima kenyataan, kata Gail Sabre Demon Sima Jinchi dengan ekspresi Schadenfreude. Sebenarnya, dia tidak merasa lebih baik daripada Aruheng. Selama ini, dia selalu berasumsi bahwa Dragon Slaying Sabre-nya adalah alat jiwa paling kuat di dunia ini sampai hari dia bertemu tombak naga emas Tang Wulin. Selama 3 hari terakhir, ia bertengkar dengan Tang Wulin pada kesempatan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memahami sifat realitas. Dalam cara berbicara, Dragon Slaying Sabre sama seperti batu asah Golden Dragon Spear. Setiap tabrakan membuat tombak naga emas bahkan lebih tajam. Meskipun Dragon Slaying Sabre juga akan mendapat manfaat dari situasi ini. Mengapa dia selalu merasa ingin menyembah Tang Wulin di akhir setiap sesi perdebatan? Meski enggan mengakuinya, dia sadar betul bahwa Dragon Slaying Sabre juga mengakui kesetiaannya pada tombak naga emas. Tang Wulin benar-benar tenggelam dalam kontemplasi teknik rahasia bawaan saat ini. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa teknik rahasia bawaan tubuh sekte benar-benar merupakan metode untuk menciptakan kekuatan dengan merebut sumber-sumber langit dan bumi. Makna yang mendalam mendefinisikan proses sebagai menggunakan kekuatan besar antara langit dan bumi untuk menembus, membersihkan, dan membentuk kembali tubuh seseorang. Kombinasi dari ketiga proses itu dikenal sebagai body forging. Memalsukan tubuh seseorang bergantung pada kekuatan langit dan bumi untuk membentuk kembali tubuh emas seseorang. Orang hanya bisa membayangkan penderitaan proses ini. Tang Wulin tidak memiliki akses ke banyak surga dan harta bumi sekte tubuh. Tetapi ia memiliki kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Setelah menyerap esensi dari lapisan ke-11 Golden Dragon King Seal, Tang Wulin memperoleh kekuatan garis keturunan yang melampaui energi yang dihasilkan oleh surga dan harta bumi yang dikumpulkan oleh sekte tubuh selama berabad-abad. Jadi, ketika Tang Wulin mulai mengolah teknik rahasia bawaan, tindakannya sama dengan menggunakan tubuh Raja Naga Emas untuk merasakan pepatah surga dan bumi untuk menerima kekuatan surga dan bumi untuk membersihkan tubuhnya sehingga tubuhnya akan sempurna. Body forging dibagi menjadi 4 tingkatan: penetrasi tubuh, pembersihan sumsum, pembentukan ulang, dan tubuh emas. Ketika 4 level ini selesai, seseorang bisa melanjutkan ke kebangkitan jiwa bela diri ketiga sekte tubuh. Aruheng menghabiskan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi ke tingkat tubuh emas. Dari 4 level ini, penetrasi tubuh adalah yang paling menyakitkan. Menggunakan energi asal untuk menembus tubuh seseorang sama dengan merobek tubuh seseorang sepenuhnya sebelum menyatukannya kembali. 3 level terakhir juga menyakitkan. Tapi setidaknya, itu bisa bertahan tidak seperti level pertama. Tang Wulin menghabiskan 3 hari untuk menyelesaikan body forging. Dia menggunakan teknik rahasia sekte tubuh untuk memahami proses pembersihan dan menghilangkan tubuhnya. Selama proses itu, dia merasakan beberapa perubahan pada kekuatan Raja Naga Emasnya. Dia harus menanggung rasa sakit luar biasa setiap kali dia membuat terobosan dalam segel Raja Naga Emas. Rasa sakit itu justru karena tubuhnya berbeda dari Raja Naga Emas. Bagaimana mungkin manusia bisa sama dengan klan naga? Di sisi lain, dia memiliki sedikit pengertian ketika dia terlibat dalam penetrasi tubuh menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dia merasakan samar-samar bahwa beberapa bagian dari tubuh manusianya dapat menyesuaikan diri dengan tubuh Raja Naga Emas. Bersambung.